Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Seorang pria tua dengan alis tipis dan jubah bersulam berdiri di samping pria berwajah pucat dan menambahkan, meski begitu, leluhur tidak perlu khawatir. Klan Fu mempertahankan hubungan yang baik dengan senior Sun dan Mo selama lebih dari 100 tahun. Mereka akan segera tiba. Karena ketinggian sekte mereka saat ini sebagian besar karena dukungan klan Fu kami dapat dianggap terikat erat. Selain itu, kami mengirim 2 murid perempuan klan kami yang paling menonjol sebagai selir mereka. Mereka akan malu untuk tidak datang. Leluhur klan Fu memutar-mutar janggutnya yang panjang dan kilatan dingin berkedip dari matanya. Dengan senyumnya yang sebelumnya menghilang, dia berkata, "Bukannya aku khawatir apakah kakak Sun dan Mo akan datang atau tidak, tapi aku hanya merasa agak tidak nyaman pada hari perayaan kelahiran mendekat. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Ini agak mengkhawatirkan. Apakah klan Fu kita baru-baru ini menyinggung karakter yang sangat menakutkan atau sekte yang lebih besar?" Ketika ini dikatakan, orang-orang di aula saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa lama, pria berwajah pucat itu dengan hati-hati menjawab, "Yang mulia leluhur, Anda juga harus tahu ini. Meskipun klan Fu kami telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, kami telah menyinggung klan dan sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tapi yang paling memusuhi kita adalah klan Qin dan Hu. Mungkinkah mereka merencanakan sesuatu? Itu jelas bukan kedua klan itu. Sementara kedua klan itu mampu bersaing dengan kami untuk beberapa waktu, mereka tidak lagi memiliki banyak pembudidaya kelas tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah." Leluhur klan Fu dengan dingin menggelengkan kepalanya, tetapi dia segera mengerutkan kening. Dengan beberapa keraguan lebih lanjut, dia berkata, "Namun, jika mereka bergandengan tangan dengan klan kecil lainnya, mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Mereka akan bisa sangat melukai kekuatan klan. Lagi pula, untuk menjilat sekte api iblis, klan Fu kami membunuh banyak dari 2 pembudidaya klan karena melawan Dao Iblis. Sampai saat ini, klan Qin dan Hu telah kehilangan dukungan mereka dan bersembunyi. Dengan kebencian yang mereka miliki terhadap kita, itu bukanlah hal yang mustahil." Dengan mengatakan itu, ekspresi leluhur klan Fu menjadi cemberut. Pria tua berjubah bersulam itu dengan hati-hati bertanya, "Apa maksud leluhur yang mulia?" Dalam sekejap, leluhur klan Fu menyandarkan kepalanya ke belakang dan menutup matanya. Kemudian dengan nada tegas, dia menyatakan, "Kami akan tenang di permukaan, tetapi tetap waspada di dalam. Gandakan penjaga. Minta formasi pelindung terus diaktifkan tanpa jeda. Dan terutama berhati-hatilah terhadap pembudidaya liar dengan latar belakang yang tidak jelas." "Iya, itu akan diatur." Kultivator berwajah pucat segera menerima perintah itu. Melihat bahwa leluhur klan Fu tampak dalam suasana hati yang buruk, junior klan Fu yang tersisa semua berdiri di tempat, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Leluhur klan Fu tiba-tiba berkata, "Tianyun, panggil paman ketigamu. Suruh dia membawa binatang besi ke dalam kantong binatang rohnya dan membawanya bersamanya ke perayaan kelahiran. Hanya dia yang bisa mengendalikan binatang pelindung sekte suci Fu sekte kita." Pria tua bersulam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apa? Bukankah leluhur yang terhormat mengatakan bahwa paman ketiga tidak boleh diganggu selama perayaan kelahiran karena dia saat ini berada dalam titik penting dalam kultivasinya?" Leluhur klan Fu dengan dingin mendengus dan berkata, "Masa lalu adalah masa lalu, masa kini adalah sekarang." Meskipun kultivator tidak selalu dapat memprediksi bencana seperti yang terlihat, ada saat-saat di mana naluri seseorang sangat tajam. Itu tidak dapat membantu. Untuk berhati-hati, lebih baik orang tua ini terlalu curiga daripada membuat klan Fu kita menemui malapetaka. Melihat leluhur klan Fu akan marah,
lelaki tua itu dengan patuh setuju, "Ya, leluhur. Saya sekarang akan memanggil paman ketiga keluar dari pengasingan." Dia segera pergi setelah itu. Belum selesai, leluhur klan Fu memberi lebih banyak perintah tambahan sebelum akhirnya merasa nyaman. Dengan begitu banyak persiapan di tempat untuk kemungkinan, dia merasa seolah-olah masalah akan diurus. Di Gunung Tandus di luar Gunung Ungu, ada sekelompok 30 kultivator liar yang menunjuk ke kabut ungu dan berbisik di antara mereka. Han Li bercampur di antara para pembudidaya dan memeriksa sekelilingnya dalam keheningan seolah-olah dia adalah pertapa biasa. Han Li terkejut bahwa ada begitu banyak pembudidaya pendirian yayasan liar di negara bagian Yuanwu. Hanya sebagian kecil dari mereka yang seharusnya datang untuk memberi selamat atas usia leluhur klan Fu. Kembali ketika dia berada di negara bagian Yue, pembudidaya yayasan liar jarang terlihat. Meskipun negara bagian Yuanwu agak lebih besar dari negara bagian Yue, perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar. Tetapi setelah 100 tahun berlalu, perkembangan baru ini membuat Han Li merasa seolah-olah dunia telah meninggalkannya. Namun, Han Li tidak menyadari bahwa sebelum orang benar dan iblis Dao menyerang, sebagian besar pil pendirian yayasan dipegang oleh sekte dan klan, hanya sedikit yang berhasil sampai ke tangan para pembudidaya liar. Tetapi dengan pergolakan dari 100 tahun yang lalu, banyak sekte dan klan akhirnya dimusnahkan. Warisan yang hancur dan pembakaran dupa adalah kejadian biasa, mengakibatkan sejumlah besar pil pendirian yayasan tersebar dalam kekacauan. Meskipun sebagian besar pil diperoleh oleh klan dan sekte, sebagian kecil yang berhasil mendarat di tangan pembudidaya liar menciptakan peningkatan tiba-tiba murid pendirian yayasan di setiap negara, membentuk sejumlah besar kekuatan. Bahkan ada beberapa pembudidaya liar yang berhasil mencapai formasi inti. Sebagai Dao yang benar, Dao Iblis, dan aliansi Dao Surgawi, mereka semua mengadopsi kebijakan untuk menyerap semua pembudidaya liar yang mereka bisa dan menekan mereka yang menentang. Akibatnya, para pembudidaya liar tidak dapat membentuk sesuatu yang lebih besar, meskipun jumlahnya meningkat pesat. Saat Han Li merenungkan ini, dia tiba-tiba melihat 8 garis cahaya merah terbang melintasi langit. Setelah mendarat di depan kabut ungu, cahaya memudar untuk mengungkapkan sekelompok pembudidaya mengenakan jubah merah api. Ada 2 pembudidaya formasi inti yang memimpin grup. Yang satu memiliki wajah penuh dengan rambut putih dan sebuah labu di pinggangnya. Yang lain memiliki penampilan biasa tetapi matanya memiliki rasa dingin yang mengancam. Para pembudidaya liar menjadi gelisah setelah melihat para pendatang baru. Beberapa bahkan berbisik bahwa mereka berasal dari sekte api iblis. Untuk yang lebih berpengalaman berbicara dalam bisikan yang sangat lembut, takut bahwa anggota sekte api iblis akan mendengar mereka adalah penegak urusan luar sekte Sun dan Mo. 2 pembudidaya wanita di sisi mereka harus menjadi kecantikan terkenal dari klan Fu. Saya mendengar bahwa mereka sudah menjadi 2 selir senior. Han Li mendengar semua ini dengan indera spiritualnya. Dia menyapu pandangannya melewati para pembudidaya formasi inti sekte api iblis dan 2 pembudidaya wanita di sisi mereka. Seperti yang diharapkan, kedua wanita itu sangat cantik. Para pembudidaya sekte api iblis tampaknya mengabaikan. Seorang murid dari kelompok berjalan menuju kabut tebal dan mengirim jimat transmisi suara ke dalamnya. Setelah itu, murid dengan patuh berdiri di belakang 2 pembudidaya formasi inti. Sesaat kemudian, kabut ungu berguling untuk mengungkapkan sebuah lorong. Banyak murid klan Fu dengan hormat menyambut mereka. Han Li memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat lebih dalam pada banyak murid klan Fu sebelum tanpa ekspresi mengalihkan pandangannya. Pada saat itu, kelompok pembudidaya sekte api iblis memasuki kabut ungu dan lorong memudar. Dalam 4 jam berikutnya, beberapa pembudidaya dari klan lain dan sekte kecil mulai berturut-turut tiba di gunung dan disambut dengan cara yang sama.
Setelah beberapa lama, seorang pramugara dengan ekspresi meminta maaf keluar dari kabut. Cukup kurang sopan santun bagi klan Fu kami untuk membuat Anda rekan Daois menunggu begitu lama. Bukan karena klan Fu kami memandang rendah Anda, tetapi ada ruang terbatas di dalam kastil klan Fu. Akan terbukti sangat kacau jika terlalu banyak pembudidaya berada di dalam sekaligus. Karena itu, kami hanya bisa memintamu memasuki kastil pada hari perayaan. Namun demikian, harap tenang. Selama Anda dengan tulus mengucapkan selamat kepada leluhur yang mulia, kami akan memperlakukan Anda dengan adil. Pesta sudah disiapkan di dalam aula utama. Silakan masuk ke kastil. Pelayan itu berbicara dengan elegan, menghilangkan sebagian besar ketidakpuasan para pembudidaya gelandangan. Kemudian mereka saling melirik sebelum mengikuti pelayan parubaya ke dalam kabut. Han Li dengan tenang berjalan di belakang kerumunan, tetapi sesaat kemudian, dia menghilang dari pandangan. Terlepas dari apakah itu para pembudidaya yang berjalan di depannya atau para murid klan Fu yang bertanggung jawab untuk memantau sekte tersebut, mereka semua gagal untuk memahami anomali ini seolah-olah Han Li tidak pernah ada di sana. Banyak pembudidaya yayasan klan Fu saat ini berdiri di depan aula yang mewah. Mereka menyambut para pengunjung dengan berseri-seri, meninggalkan kesan yang mendalam dan hangat. Ada sekitar 300 tamu di kastil, dengan mereka yang datang hari ini dan mereka yang datang beberapa hari sebelumnya. Sekarang setelah ulang tahun leluhur klan Fu telah tiba, para tamu ini berkumpul di depan aula utama, menunggu penampilan leluhur klan Fu. Mengingat pengaruh besar klan Fu di negara bagian Yuanwu, para pembudidaya liar dan klan yang lebih kecil menyemburkan pujian tanpa akhir. Bahkan utusan dari klan yang lebih besar sedang mengobrol dengan pembudidaya klan Fu dengan senyum lebar. Leluhur klan Fu tidak berada di dekat aula utama saat ini. Sebaliknya, dia berada di dalam salah satu paviliun kastil yang terpencil. Dia sedang melihat slip batu giok berkilau samar di tangannya. Karena dia adalah karakter utama dalam perayaan ulang tahun, dia akan muncul di saat-saat terakhir. Dia mungkin juga memanfaatkan waktu ini untuk menangani beberapa hal yang lebih mendesak sebagai master klan Fu. Selain leluhur klan Fu, ada seorang pria berkulit tembaga besar yang duduk di paviliun. Kultivasinya berada pada tahap awal formasi inti, dan pinggangnya dipenuhi dengan kantong dengan berbagai ukuran. Leluhur klan Fu tiba-tiba menamparkan meja dan berteriak dengan ekspresi muram, "Huh! Ini bukan negara bagian Zijin. Sekte pengendali roh itu menginginkan bantuan kami dalam memperoleh informasi. Hanya apa yang mereka cari? Apakah mereka menganggap klan Fu kita sebagai bawahan?" Pria besar itu mengelus dagunya dan dengan rasa ingin tahu berkata, "Paman ketujuh tidak perlu begitu marah. Apakah slip giok menyebutkan apa yang mereka cari? Tentunya ini pasti sesuatu yang penting bagi para pembudidaya dari sekte roh pengendali untuk bertindak begitu gugup. Sungguh menjengkelkan bagaimana mereka ingin menggunakan kita, tetapi masih membuat kita tidak tahu. Mereka hanya ingin kita memperhatikan setiap peristiwa aneh yang terjadi baru-baru ini di negara bagian Yuanwu, dan memberi tahu mereka segera setelah terjadi sesuatu." Kilatan semangat muncul di mata pria besar itu. Dia termenung berkata, "Oh, jadi seperti itu. Tampaknya sekte roh pengendali ingin menyembunyikan masalah ini dari sekte api iblis, dan mencari klan Fu kami. Ini juga pasti mengapa mereka berbicara begitu samar." Pria tua itu memutar-mutar janggutnya dan bergumam, "Ketiga kecil, kata-katamu sepertinya benar. Untuk lebih melindungi klan Fu kita juga harus diam-diam berteman dengan sekte pengendali roh untuk berjaga-jaga, selain melayani sekte api iblis. Meskipun kami memiliki hubungan persahabatan dengan sekte roh pengendali selama beberapa waktu, mereka masih tidak terlalu mempercayai klan Fu kami. Sepertinya kita harus melihat rencana kita. Mungkin yang terlemah dari 6 sekte, sekte roh hantu, juga akan baik untuk berteman. Ini mungkin."
Cek. Saya tidak berpikir bahwa klan Fu berkolusi dengan sekte roh pengendali sementara sangat ingin menyenangkan sekte api iblis. Tidak heran mengapa klan Anda sangat makmur selama 100 tahun terakhir. Pikiran pria besar itu tiba-tiba terganggu oleh suara ejekan dari pria yang tidak dikenalnya. Leluhur klan Fu dan pria besar itu merasa terkejut dan secara bersamaan melompat dari kursi mereka. Setelah saling memandang dengan kaget, leluhur klan Fu dengan keras bertanya, siapa tuan yang menghormati klan Fu dengan kehadirannya? Saya, Fu Tianhua, berharap senior akan memaafkan saya karena tidak menyambutnya. Tidak perlu menyambutku, aku datang ke sini tanpa diundang. Setelah itu dikatakan, cahaya biru tiba-tiba bersinar dari dalam paviliun. Leluhur klan Fu dan pria besar itu berteriak ketakutan dan mundur ke sudut ruangan dengan kabur. Sebuah penghalang tembus cahaya muncul di masing-masing tubuh mereka. Leluhur klan Fu meludahkan pedang terbang putih dan membuatnya berputar di sekelilingnya. Adapun pria besar itu, dia meraih kantong binatang roh yang ada di pinggangnya. Pada saat itu, cahaya memudar untuk mengungkapkan seorang kultivator berjubah biru. Dia tampak seperti pemuda biasa-biasa saja di usia pertengahan 20-an. Han Li lah yang menyelinap ke dalam kastil. Pada saat itu, Han Li meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengalihkan pandangannya melewati dua tetua klan Fu yang waspada. Dia perlahan berkata, indera spiritual saya menyapu kastil klan Fu Anda dan menemukan bahwa kultivasi Anda adalah yang tertinggi di antara beberapa pembudidaya formasi inti di kastil. Anda harus menjadi pemimpin klan Fu. Ekspresi Han Li tenang dan tidak mengungkapkan emosi sedikit pun. Dengan kultivasi Han Li yang tidak disembunyikan, dua pembudidaya formasi inti dapat merasakan kultivasi mendalam Han Li. Dalam alarm orang tua itu, dia memaksakan senyum terlepas dari ketakutannya dan berkata, jadi ternyata itu adalah senior jiwa baru lahir. Bolehkah saya bertanya mengapa senior menghormati kami dengan kehadirannya? Apakah ada sesuatu yang dapat dibantu oleh klan Fu? Han Li menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua berjubah ungu di sudut ruangan, apakah kamu leluhur klan Fu? Setelah mendengar pertanyaan tanpa emosi Han Li, leluhur klan Fu dengan hormat menjawab, junior tidak berani menyebut dirinya sebagai leluhur di depan senior. Nama junior adalah Fu Tianhua, master klan Fu saat ini. Kegelisahan di hatinya hanya menjadi lebih kuat. Dia samar-samar merasa bahwa pembudidaya Nas Chen Sol ini tidak memiliki niat baik dengan kedatangannya. Han Li menatap lelaki tua itu dan mengungkapkan ekspresi aneh. Karena kamu adalah leluhur klan Fu, sepertinya aku tidak menemukan orang yang salah. Karena saya datang ke klan Fu untuk reparasi, lebih baik berbicara terlebih dahulu dengan diri Anda yang terhormat. Petik 2. Ketika leluhur klan Fu mendengar Han Li, dia merasa hatinya jatuh ke jurang yang tak berujung. Perbaikan. Senior pasti bercanda. Ini adalah pertama kalinya junior pernah melihat senior. Apakah senior salah? Ketika pria besar di samping mendengar ini, kulitnya menjadi tidak berdarah dan dia tidak bisa tidak menggenggam kantong binatang roh dengan kekuatan yang lebih besar. Mendengar seorang kultivator Nas Chen Sol yang menuntut reparasi adalah masalah yang jauh dari baik. Han Li dengan santai melirik ke arah pria besar itu dan tersenyum berseri-seri, salah. Itu tidak mungkin. Awalnya, saya berpikir untuk memberi Anda penjelasan untuk menghindari Anda menjadi hantu yang dirugikan, tetapi Anda memiliki sejarah panjang perilaku kotor jadi saya tidak akan membuang-buang napas. Kalian berdua akan menjadi yang pertama pergi. Saya akan segera mengirim sisa klan Fu untuk menemani Anda di sisi lain. Begitu Han Li selesai berbicara, leluhur klan Fu dengan marah berteriak, apa? Anda ingin memusnahkan seluruh klan Fu? Dia mengeluarkan jimat kuning dan dengan cepat mundur ke dinding dalam kilatan cahaya seolah-olah itu adalah ilusi. Tampaknya itu adalah jimat gerakan bumi yang jarang terlihat. Di mana Anda mungkin bisa melarikan diri? Han Li mengejek,
tapi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menjentikkan jarinya ke arah yang berbeda. Garis cahaya biru muncul secepat menghilang, menembus dada pria besar di sudut ruangan. Penghalangnya telah langsung hancur. Tetapi pada saat pria besar itu mati, kantong binatang roh itu berkedip-kedip dengan cahaya sebelum segera menghilang, melepaskan raungan samar. Mayat pria besar itu jatuh ke lantai, tapi Han Li tidak repot-repot melihatnya. Sampai saat ini, membunuh seorang pembudidaya formasi inti awal adalah permainan anak-anak. Namun, dia agak tertarik dengan kantong binatang roh di tangannya dan dengan santai mengambilnya dengan lambaian tangannya. Han Li kemudian melirik ke dinding tempat leluhur klan Fu menghilang dan menyeringai. Dengan lambaian lengan bajunya, seekor rubah putih terbang keluar dan muncul di hadapan Han Li. Han Li memerintahkan rubah kecil, gunakan teknik gerakan bumimu untuk menghadapi leluhur klan Fu. Dengan ilusi dan kultivasi Anda sebagai roh alat, seharusnya cukup mudah bagi Anda untuk berurusan dengan seorang kultivator formasi inti menengah. Tentu saja, Guru, ini akan memakan waktu sebentar. Aku akan kembali dengan cepat. Rubah kecil itu menunjukkan penampilan yang bangga dan menghilang dari paviliun dalam kilatan cahaya kuning. Pada saat itu, Han Li menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, melepaskan kumbang pemakan emas yang tak terhitung jumlahnya ke udara. Sesaat kemudian, awan besar hitam, emas, dan perak berputar-putar di atasnya. Pergi. Tiba-tiba, awan kumbang terpisah menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya, langsung membentuk 100 bilah kecil yang berkerumun keluar dari jendela. Han Li kemudian duduk bersila di dalam paviliun dan mulai menggunakan teknik pengembangan besar untuk menyelimuti keseluruhan kastil klan Fu dalam pengertian spiritualnya. Keturunan langsung dari klan Fu mudah diidentifikasi. Terlepas dari apa yang mereka kenakan, mereka semua mengembangkan beberapa teknik yang sama, yang semuanya terungkap di bawah perasaan spiritual Han Li. Adapun manusia klan Fu yang tidak memiliki akar spiritual, Han Li tidak memperhatikan mereka. Dia hanya mengarahkan pedang terbang 3 warna untuk melahap para pembudidaya klan Fu. Sesaat kemudian, jeritan menyedihkan, teriakan alarm dan bau darah yang pekat memenuhi udara. Saat ini terjadi, leluhur klan Fu berada jauh di bawah tanah dan dengan cepat terbang melintasi bumi melalui penggunaan jimat. Satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri ke kejauhan. Adapun murid dan junior di kastil, dia tidak punya niat untuk memikirkan mereka. Meskipun dia tidak secara pribadi melihat keponakannya yang besar meninggal, dia sudah membayangkan apa yang terjadi. Bahkan dengan binatang pelindung Sekte Fu, melarikan diri dari seorang pembudidaya Nas Chen Sol hanyalah sebuah mimpi. Namun, leluhur klan Fu akan sangat puas jika dia menarik perhatiannya bahkan untuk sesaat. Adapun anggota klan Fu lainnya, dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak memiliki kekuatan, dia hanya akan menjadi korban lain. Karena itu, dia mungkin juga hanya melestarikan dirinya. Selama leluhur klan Fu masih ada, klan Fu bisa dianggap hidup. Selain kastil klan Fu, ada banyak perkebunan klan Fu lainnya di negara bagian Yuanwu. Asalkan dia selamat, klan Fu akhirnya akan bangkit lagi. Namun, dia sangat tertekan dan bingung tentang bagaimana klan Fu mungkin menarik kemarahan seorang pembudidaya Nas Chen Sol yang tidak dikenalnya. Dia benar-benar menyatakan bahwa klan Fu akan dimusnahkan setelah dia mulai berbicara. Meskipun pembudidaya Nas Chen Sol ini sepenuhnya tanpa emosi, lelaki tua itu merasa hatinya bergetar saat mengingat ekspresinya.